Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kasih sayang Allah SWT kita diperjumpakan lagi oleh Allah SWT dalam risalah hati. Dan kali ini kita akan membicarakan insya Allah perkara tentang sholat. Sholat sangat erat hubungannya dengan seorang hamba kepada Robnya. Apalagi seorang yang beriman dalam kehidupannya tidak pernah lepas daripada yang namanya salat. Maka insya Allah sama-sama kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kefahaman tentang perkara salat ini. Sholat adalah ibadah yang agung, ibadah yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sholat adalah ibadah yang terpenting setelah kedua kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan, persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sholat adalah penghubung antara hamba dengan Robnya, karena ketika sholat, hamba sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla guna berdoa kepadanya. Sholat 5 waktu mempunyai beberapa keistimewaan dibanding semua ibadah wajib lainnya. Di antaranya, sholat 5 waktu merupakan ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung tanpa perantara malaikat. Lalu, sholat 5 waktu diwajibkan di langit, sementara kewajiban lainnya diwajibkan di bumi. Selain dari keistimewaan tersebut, sholat 5 waktu akan menghapuskan semua dosa dan kesalahan. Sementara meninggalkan sholat 5 waktu atau salah satunya dengan sengaja karena malas secara terus-menerus adalah kekafiran. Sholat adalah satu perkara yang pernah saya dengar berasal ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta, diangkat ke langit, ditemani oleh Jibril alaihissalam dalam peristiwa Mi'raj. Sering kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Naiknya Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha sehingga berjumpa dengan Allah SWT. Sungguh banyak tanda kebesaran Allah dalam peristiwa ini. Banyak dan sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah seorang Jibril alaihissalam, malaikat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ulama katakan Jibril alaihissalam memiliki sayap di kedua belah kanan kirinya. Dan Jibril memiliki sayap yang berjumlah 600 sayap. 600 sayap. Lalu Jibril alaihissalam ketika berdiri dalam wujud aslinya, ulama pernah menerangkan bahwa kaki Jibril ini ada di lapisan bumi ke-7, lapisan terbawah. Namun kepala Jibril alaihissalam berada di lapisan langit ke-7. Sampai saat ini tidak ada satu manusia pun kecuali Rasulullah SAW mengetahui di manakah lapisan pertama langit Allah SWT. Namun Jibril memiliki ketinggian dalam wujud asli sampai ke langit ke-7. Walau alam ketika menemani Rasulullah SAW, Jibril datang dengan wujud seperti apa. Namun yang pernah saya dengar dari para guru dan alim ulama bahwa ketika itu Jibril menemani Rasulullah naik dari langit ke langit, langit berikutnya sampai langit ke-7. Dan di setiap langit Rasulullah SAW berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika berjumpa dengan para nabi,
Rasulullah para nabi pun menyampaikan salam sejahtera kepada Rasulullah. Rasul pun menjawabnya. Lalu terus naik sampai ke langit ke-7, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ketika naik ke Sidratul Muntaha, satu kawasan kerajaan Allah SWT, maka Jibril pun pamit mengundurkan dirinya, karena Jibril katakan ketika itu saya takut terbakar. Jadi Jibril tidak mampu untuk menaiki Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah dikatakan naik Sidratul Muntaha sendiri, seorang diri. Baru ketika itu singkat cerita Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu keterangan mengatakan bahwa jarak antar Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu sedekat 2 ujung busur panah saja. Dan di saat itulah turun perintah salat. Awal mula perintah salat berjumlah 50 rakaat dalam satu hari. Nah, ketika itu Rasul menerima, lalu bermaksud hendak turun lagi ke bumi. Nah, maka di pertengahan langit Rasulullah ditahan oleh Musa alaihissalam, dan Musa katakan, ya Rasulullah, sungguh umatmu tidak akan tahan. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 kali waktu dalam sehari. Maka singkat cerita Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah atas anjuran daripada Musa alaihissalam. Begitu kejadiannya terus menerus, sehingga Allah kurangi 40 kali sholat dalam satu hari. Sehingga turun terus sampai 5 kali waktu sholat dalam satu hari. Dan itu pun ulama katakan Nabi Musa masih menganjurkan kepada Rasulullah SAW untuk meminta keringanan kepada Allah agar dikurangi lagi. Namun Rasul katakan, aku sudah malu kepada Allah. Maka dikatakan terdengarlah suara daripada langit yang mengatakan telah ditetapkan kewajiban bagi hamba, yaitu dalam satu hari sholat 5 waktu. Dikenallah satu kewajiban orang beriman, dia telah mengucapkan syahadat, maka wajib baginya untuk mendirikan sholat. Namun kenyataannya banyak di akhir zaman ini umat Rasulullah SAW, hamba Allah SWT meninggalkan sholat begitu saja. Apa yang menjadi masalah, insya Allah sama-sama kita akan coba bicarakan, dan semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang hak. Ada sebuah sungai mengalir yang bersih, jernih, dan kalian mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari. Apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuh kalian? Sebagai kewajiban yang bersifat sentral, maka sholat tidak cukup dikerjakan sekaligus, akan tetapi dikerjakan sepanjang hidup manusia. Oleh karena itu, perintah sholat bukan untuk mengerjakan, tetapi mendirikan. Dengan kata lain, dikerjakan menurut kaidah-kaidah tata cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Jika sholat dikerjakan tanpa mengikuti tata cara yang benar, maka yang tertinggal hanyalah bentuk ritual saja. Sholat adalah media komunikasi seorang hamba dengan Sang Khalik. Komunikasi antara seorang hamba dengan Sang Khalik dapat berupa permintaan, pengaduan, permohonan, dan bahkan bisa juga sebagai pelepas kerinduan. Selain itu, sholat pun sebagai zikir. Di dalam Al-Quran surat Taha, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tujuan sholat adalah agar manusia selalu ingat kepadanya. Artinya, secara fungsi, sholat bertujuan agar manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan cari tahu kenapa umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini sebagian banyak meninggalkan perintah salat fardu 5 waktu wajib dalam sehari. Mungkin diri kita pun pernah mengalami atau nauzubillah sering mengalami melalaikan sholat, atau juga nauzubillah sampai meninggalkan sholat. Yang bisa menjadi sebab tentunya bukan karena kita tidak tahu
atau bukan karena umat tidak tahu, tapi umat dalam keadaan, manusia dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih parah lagi, dia tidak tahu siapa itu Allah. Dia tidak tahu siapa itu Rasulullah. Yang padahal Rasulullah ini adalah manusia yang telah membawa perintah salat langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya umat atau seorang manusia dia mengenal Allah dengan baik, dia mengenal Rasulullah SAW, dia pun mengenal apa itu perintah salat, maka insya Allah setiap hamba Allah dia pasti akan mengutamakan apa yang namanya perkara salat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak fadilah atau keutamaan tentang salat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, yang artinya ketika itu Rasul mengatakan, ya wahai para sahabatku, seandainya di depan rumah kalian ada sebuah sungai mengalir yang bersih, jernih, dan kalian mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuh kalian? Maka sahabat pun menjawab, tidak ya Rasulullah. Pasti akan bersih. Satu hari mandi 5 kali. Kita mandi satu hari, kadang 1 kali, kadang 2 kali pun kita sudah merasa bersih, apalagi 5 kali. Maka Rasul menjawab, begitulah kedudukan sholat dalam kehidupan kalian dalam setiap harinya. Apabila kalian menjaga 5 waktu sholat dalam 1 hari, maka sholat ini akan membersihkan kalian daripada dosa-dosa kalian. Sholat membersihkan dosa atau mengampuni, menghapuskan dosa dari waktu sholat ke waktu sholat yang berikutnya. Apabila kita melakukan sholat subuh, lalu kita melakukan sholat zuhur sesuai dengan tertib dan cara yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dosa yang kita perbuat daripada subuh sampai waktu zuhur Allah akan ampuni. Begitu juga ketika kita melakukan sholat asar, maka dosa dari zuhur ke asar Allah akan ampuni. Begitu juga ketika kita melakukan sholat maghrib, maka dosa daripada asar ke maghrib Allah akan ampuni. Begitu juga ketika kita mendirikan sholat isya. Begitu seterusnya. Di sini kita tidak akan membahas bagaimana dosa apa saja yang diampuni oleh Allah SWT. Yang pasti dosa-dosa kecil akan terampuni melalui sholat. Jangankan berdiri dalam sholatnya menghapuskan dosa. Ulama menerangkan ketika kita melangkahkan kaki daripada rumah ke masjid, maka langkah kaki kita menuju ke masjid untuk memenuhi panggilan muazin, mendirikan sholat di belakang imam. Langkah pertama kita menuju ke masjid, Allah akan gugurkan 1 dosa. Langkah berikutnya Allah akan naikkan 1 derajat. Langkah berikutnya Allah akan berikan 1 kebaikan dalam kehidupan. Begitu seterusnya sampai dia tiba di masjid. Maka sering kita dengar bahwa para sahabat sering memendekkan langkah kakinya atau berputar-putar menuju ke masjid supaya jarak mereka atau langkah mereka menuju ke masjid semakin panjang, semakin banyak. Karena mereka memahami semakin banyak langkah kaki kita ke masjid, semakin banyaklah dosa kita yang berguguran. Baru dari langkahnya saja. Belum ketika kita mengambil wudhu. Saat seorang berwudhu, orang saleh kekasih Allah zaman dahulu kala dapat melihat dosa apa yang sedang berguguran atau berjatuhan ketika seseorang berwudhu. Dia bisa lihat daripada tetesan air wudhu seseorang, dosa apa saja yang sedang berjatuhan. Ketika orang berkumur-kumur, dia bisa lihat bahwa dosa gibah yang dia lakukan, dosa fitnah yang dia lakukan kepada orang lain berguguran melalui air wudhu. Begitu juga ketika membasuh muka, dosa matanya. Ketika tangan, dosa yang dilakukan oleh tangannya. Begitu juga kepala, dosa yang dilakukan oleh fikirnya. Telinga dan kakinya.
dapat tergugurkan oleh wudhu yang sempurna sebagaimana contohkan Rasulullah SAW. Baru dari wudhu saja. Belum ketika dia mendirikan sholat. Begitu banyak, begitu banyak, begitu banyak. Baru dari hal ini saja, ketika seorang Islam atau hamba Allah mengetahui atau memahami lebih dalam lagi tentang perkara sholat, pasti dan pasti akan banyak kemudahan bagi dia untuk melakukan atau mendirikan sholat. Ketika seorang sedang jatuh cinta, dia akan mengikuti setiap keinginan yang diinginkan oleh sang kekasih. Setiap jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya seperti sholat, puasa, haji, dan lainnya hampir bisa dipastikan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut ada yang sudah diketahui dan ada yang belum diketahui oleh para hambanya. Namun, sudah semestinya di samping mengetahui tata caranya, juga harus mengetahui tujuan yang diisyaratkan ibadah. Jika seorang mukmin disiplin dalam mengerjakan kewajiban sholat, apalagi jika ditambah dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholatnya, maka aktivitas hidupnya akan terpola. Sama halnya dengan sholat berjamaah. Di dalamnya pun terpola etika berjamaah yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tidak langsung, di dalam sholat tercermin kehidupan seorang mukmin. Kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam ibarat tiang penopang dari suatu kubah atau kemah. Tiang penopang yang dimaksud adalah tiang utama. Artinya, jika tiang utama ini roboh, maka tentu suatu kubah atau kemah akan roboh. Sholat dalam agama Islam pun diibaratkan sebagai tiang penopang yang menegakkan kemah. Kemah tersebut bisa roboh bila patah tiangnya. Sama halnya dengan Islam, bisa ambruk dengan hilangnya sholat. Andai kata setiap Muslim, setiap Islam, setiap orang Islam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya sudah tidak perlu lagi fadilah untuk dia, atau keutamaan untuk apa dia sholat. Bagaimana tidak ketika seseorang berdiri lalu dia tidak menyadari siapa yang sedang dia hadapi di kala dia sholat. Bahkan cenderung ketika sholat yang ada dalam pikiran adalah perkara-perkara dunia, perkara-perkara kehidupan di sekitar kehidupan dia, jauh daripada Allah SWT. Namun ketika seorang dapat menyadari bahwa berdirinya dia di dalam sholat adalah bermakna bahwa dia sedang berkomunikasi atau berhadapan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itulah alim ulama katakan banyak perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk senantiasa saling mengingatkan perkara kebaikan, termasuk mengingatkan perkara sholat, mengingatkan tentang siapa Allah, mengingatkan tentang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seorang hamba dia mengetahui satu perintah, lalu dia melihat siapa yang memerintah, maka akan timbul sifat kepatuhan dalam dirinya. Berbeda ketika seorang hamba dia melihat perintah tapi melihat isi perintah, bukan siapa yang memerintahkan. Dan inilah yang terjadi kepada iblis laknatullah alaih. Ketika itu iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam. Dan ketika itulah iblis laknatullah alaih
Dia melihat isi daripada perintah. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan, tapi dia lihat isinya. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Maka dia pikir tidak pantas saya sujud kepada Adam. Oleh karena itulah salah satu kenapa iblis dilaknat oleh Allah SWT. Maka nauzubillah, kita sebagai manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, hamba Allah, lalu kita berpikiran melihat isi perintah, bukan melihat siapa yang memerintahkan. Sholat kamu, kita lihat isi perintahnya sholat. Kita tidak lihat siapa yang memerintahkan ini sholat. Maka penting mengetahui, mengenal lebih jauh siapa Allah. Dalam Al-Quran, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lalu saya pun pernah mendengar dari alim ulama bahwa ketika ditafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun, tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengenal aku, untuk mengenal Allah. Karena ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah mentaati perintah Allah. Apalagi ketika seorang hamba mencintai Allah. Sebagaimana seorang yang merasakan cinta, dia akan ikuti apa saja perintah yang dia cintai. Ketika seorang sedang jatuh cinta, dia akan mengikuti setiap keinginan yang diinginkan oleh sang kekasih. Begitu juga dengan seorang hamba ketika dia tumbuh cinta di dalam hatinya kepada Allah SWT, maka apapun perintah Allah akan mudah dia laksanakan. Subhanallah. Sebetulnya masih banyak lagi keutamaan, kemuliaan daripada salat, perintah Allah SWT yang satu ini. Namun karena kebodohan saya mohon maaf, kita tidak bisa bicara lebih panjang, lebih lama lagi. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kefahaman kepada perkara salat ini. Nah, selanjutnya kita sama-sama doa kepada Allah SWT, karena hanyalah dengan pertolongan Allah dan atas izin Allah SWT kita bisa hidup, kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum ya Ghafurur Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna karim. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Begitu banyak ya Allah panggilan muazin yang telah hamba lalaikan ya Rabb. Ampunilah hamba ya Allah, janganlah Engkau murka kepada hamba ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, muliakanlah kami dengan agama-Mu ya Allah. Muliakanlah kehidupan kami dengan agama-Mu ya Allah. Muliakanlah diri kami dengan agama-Mu ya Allah. Muliakanlah keluarga kami dengan agama-Mu ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, fahamkanlah kami kepada agama ini ya Allah. Fahamkanlah kami kepada perkara salat ya Allah. Fahamkanlah keluarga kami kepada perkara salat ya Allah. Fahamkanlah seluruh umat manusia kepada perkara salat ya Allah. Seluruh hamba-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantu dan tolonglah kami ya Rabb. Bantu dan tolonglah kami ya Rabb. Apa jadinya apabila Engkau tidak membantu dan menolong kami ya Allah, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa, kami tidak memahami apa-apa ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.